Kali ini saya akan membahas terkait dengan mengapa kita harus melakukan pemotongan pajak terhadap lawan transaksi. Apa resikonya jika kita tidak melakukannya? Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, kita harus tahu terlebih dahulu pajak apa saja yang harus dilakukan pemotongan. Yang pertama ada PPh 21, selanjutnya ada PPh 23, selanjutnya ada PPh 26, selanjutnya ada PPh pasal 4 ayat 2 yang sifatnya final, dan yang terakhir ada PPh pasal 15 yang sifatnya juga final. Nah, siapa saja yang ditugaskan untuk memotong PPh 21 atau 26? Nah, bedanya di sini untuk PPh 21 dan juga PPh 26. PPh 21 itu eh, wajib pajak yang dipotong itu adalah wajib pajak orang pribadi yang berkedudukan di dalam negeri. Sedangkan untuk yang PPh pasal 26 itu subjek pajaknya itu wajib pajak luar negeri. Itu perbedaan dari PPh 21 dan 26. Nah, siapa saja yang memotong di sini? Yang pertama ada pemberi kerja. Selanjutnya ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Selanjutnya ada dana pensiun. Terus ada juga orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lainnya sebagai imbalan. Dan yang terakhir itu ada penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. Selanjutnya untuk PPh pasal 23 itu pemotongnya yang pertama adalah badan pemerintahan, selanjutnya ada subjek pajak dalam negeri, BUT atau bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan usaha luar negeri, dan yang terakhir adalah orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Pemotongnya adalah pihak memberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu. Nah, untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini yang ditugaskan untuk memotong itu adalah wajib pajak badan. Nah, untuk orang pribadi, wajib pajak orang pribadi itu tidak ditunjuk untuk melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 sendiri. Selanjutnya untuk pemotongan PPh pasal 15. Siapa saja yang ditugaskan? Yang pertama ada badan pemerintahan. Selanjutnya ada subjek pajak dalam negeri, BUT atau bentuk usaha tetap, ada penyelenggara kegiatan, perwakilan usaha luar negeri, dan yang terakhir adalah orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP. Nah, mengapa kita harus melakukan pemotongan pajak terhadap lawan transaksi? Jawabannya karena pemotongan pajak terhadap lawan transaksi wajib dilakukan jika kita merupakan pemotong pajak. Karena bukti potong untuk PPh yang sifatnya tidak final dapat dijadikan kredit pajak oleh lawan transaksi. Jadi untuk bukti potong yang untuk PPh yang sifatnya final itu tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak. Jadi untuk yang dapat digunakan sebagai pemotong atau kredit pajak itu hanya bukti potong untuk PPh yang sifatnya final. Contohnya tadi ada PPh 21, 23, 26 itu sifatnya tidak final. Jadi itu dapat dijadikan kredit pajak. Selain itu, untuk yang PPh final, PPh pasal 4 ayat 2, terus ada PPh pasal 15 itu tidak dapat digunakan sebagai pemotong atau kredit. Selanjutnya resikonya jika tidak melakukan pemotongan pajak. Resiko yang pertama itu biaya pada laporan laba rugi akan dikoreksi karena tidak ada PPh yang disetorkan atas transaksi tersebut, sehingga laba akan lebih tinggi dan kurang bayar PPh 29 juga akan lebih tinggi. Maksudnya di sini jika ada biaya, misalkan nih ada biaya ekspedisi. Nah, di situ biaya ekspedisi ternyata setelah di cross check itu kita tidak melakukan pemotongan PPh 23 karena jasa ekspedisi itu termasuk objek pajak PPh pasal 23. Nah, ketika kita tidak melakukan pemotongan itu nantinya oleh petugas itu akan dikoreksi biaya, misalkan ada biaya 100 juta atas jasa ekspedisi, atas biaya ekspedisi. Nah, di situ
biaya 100 juta atas biaya ekspedisi itu akan dikoreksi. Jadi efeknya nanti akan menambah laba bersih kita di akhir tahun. Jadi akan ada laba bersih ya senilai yang dikoreksi itu tadi, yaitu 100 juta. Jadi nanti kurang bayar PPh 29 kita, PPh terutang kita juga akan lebih besar, akan menambah 100 juta, nanti kurang bayar kita juga nantinya akan lebih besar karena DPP kita, DPP PPh 29-nya menambah 100 juta itu tadi. Jadi untuk kurang bayarnya itu setelah dikalikan tarifnya itu akan jadi lebih besar juga. Efeknya ke situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu akan ditagihkan PPh atas transaksi tersebut. Nah, jika kita tidak melakukan pemotongan, bisa juga sama petugas KPP itu akan ditagihkan nih. Ketika kita dilihat di laporan laba rugi yang kita setorkan itu ada biaya ekspedisi nih. Nah, ternyata setelah di cross check tidak ada pemotongan PPh pasal 23-nya. Nah, jadi bisa jadi sama petugas KPP itu akan ditagihkan PPh 23-nya. Kenapa nih kok tidak dilakukan pemotongan PPh 23? Jadi kita diminta penjelasan, kita jelaskan kenapa kok kita tidak melakukan pemotongan. Nah, misalkan untuk penjelasan kita karena kita tidak tahu, ya udah berarti kita harus melakukan penyetoran PPh 23 dan juga melaporkan PPh 23-nya. Untuk PPh 23 itu sekarang jadi satu sama SPT unifikasi untuk pelaporan SPT-nya PPh 23. Nah, jadi atas keterlambatan telat lapor dan telat bayar kita itu akan ada dendanya. Yang pertama adalah yang harus kita bayarkan adalah kurang bayarnya pajak terutang atas transaksi tersebut. Misalkan 100 juta berarti 2%-nya jadi 2 juta, berarti 2 juta harus kita bayarkan. Nah, selain itu ada juga denda telat bayar atau denda bunga. Nah, di situ akan mengikuti suku bunga BI terupdate untuk bunga ini sendiri. Nah, selain itu juga akan ada denda telat lapor jika kita tidak melaporkan SPT karena kita tadi atas ketidaktahuan kita, jadi tadi kita enggak melakukan pelaporan SPT PPh 23 atau ya, dalam hal ini kita termasuk SPT unifikasi untuk PPh 23. Jadi karena kita tidak melakukan pelaporan, jadi kita akan dapat denda telat lapor juga yang besarnya untuk SPT unifikasi itu 100.000 per bulannya. Jadi ada dua hal itu yang perlu diperhatikan resikonya jika kita tidak melakukan pemotongan pajak. Oke, cukup dari saya sekian. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih.